Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Daniel Bigapadiata, mahasiswa peminatan Biostatistika dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tutorial pembuatan peta tematik capaian vaksinasi COVID-19 dosis yang ketiga di wilayah provinsi Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tutorial, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya yaitu aplikasi Quantum GIS. Selanjutnya, di sini ada file SHP, batas provinsi di wilayah Indonesia. Ada beberapa logo di sini. Ya. Lalu ada sumber data capaian vaksinasi COVID-19 dosis yang ketiga. Baik, langsung saja kita masuk dalam aplikasi Quantum GIS. Nah, ini adalah tampilan awal dari Quantum GIS. Di sini terdapat beberapa option ya yang bisa kita gunakan. Langkah pertama yaitu kita masukkan file SHP peta wilayah provinsi di Indonesia. Bagaimana caranya? Di sini kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara pertama, kita bisa klik Open Data Source Manager pada bagian ini atau Ctrl L. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Atau bisa juga kita masuk ke layer, lalu Data Source Manager, maka akan menampilkan tampilan yang sama. Di bagian kiri, di sini terdapat beberapa option ya. Ada raster, mesh, delimited text, ya, GPS, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan vektor untuk memanggil file SHP. Di source type, ya, kita pilih file, lalu kita klik titik 3 ya, untuk mencari file yang akan kita gunakan. Ingat, file dalam format SHP. Kita pilih yang ini, lalu open. Baik, selanjutnya kita klik add, kita close saja. Nah, sudah masuk file peta batas provinsi di wilayah Indonesia. Di sini masih dalam bentuk peta biasa, belum ada label, juga di sini masih hanya satu warna saja ya. Nah, selanjutnya kita cek pada atribut label untuk memasukkan data capaian vaksinasi COVID-19 dosis yang ketiga. Nah, kita klik pada bagian atribut tabel ya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini menerangkan tampilan dari file SHP yang sudah kita input. Di sini ada nama provinsi dan lain sebagainya. Nah, untuk vaksin 3 dan juga target capaian dalam persen, ini merupakan data dari capaian vaksinasi yang sudah saya masukkan ya untuk mengefisienkan waktu dalam tutorial kali ini. Lalu bagaimana cara menambahkan kolom baru pada atribut tabel ini? Caranya yaitu kita klik saja gambar pen yang ada di sini atau Google Editing Mode ya. Itu bisa juga kita dengan
Ctrl E ya, untuk mengaktifkan pilihan atau option new field ya, untuk menambahkan kolom baru. Kita coba. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini untuk nama. Misalnya saya beri vaksin 2. Namanya masyarakat yang sudah vaksin dosis 2. Begini. Lalu pada tipe kita pilih integer 64 bit. Lalu panjang. Ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan data ya. Ada kira-kira berapa angka yang paling banyak. Sini saya ambil 10 ya. Nah, oke, lalu akan muncul kolom baru vaksin 2. Lalu bagaimana cara memasukkan data pada kolom vaksin 2? Itu kita tinggal klik saja. Oke. Lalu kita isikan misalkan 12.000. Lalu kita enter. Kita sudah masuk. Kita coba lagi, misalkan 3.000. Kita enter. Sudah masuk. Oke, jadi sudah berhasil. Baik, selanjutnya bagaimana caranya untuk memberikan koma dan juga membatasi angka yang berada di belakang koma. Caranya sama, kita klik option new field. Misalkan di sini saya beri nama capaian dalam persen. Oh, 2%. Oke. Untuk komennya capaian vaksinasi COVID ya. Namun pada tipe kita pilih decimal number. Nah, untuk panjangnya kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Dan untuk precision, nah ini fungsinya yaitu untuk membatasi angka yang berada di belakang koma. Di sini saya batasi hanya 2 angka saja, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita isikan, misalnya 12,5. Kita enter. Oke. Kita klik lagi, misalnya 23,88. Kita enter. Hasil. Lalu bagaimana jika kita mengetikkan lebih dari 2 angka di belakang koma? Kita coba saja. Misalkan 11,337. Nah, angka 7 sudah saya klik, namun tidak bertambah. Nah, ini karena sudah saya batasi untuk angka di belakang koma, hanya cukup 2 angka saja. Jadi begitu cara untuk menambahkan kolom baru ya. Karena di sini sudah saya masukkan, jadi untuk vaksin 2 dan juga capaian akan saya hapus. Caranya bagaimana? Kita pilih saja delete field atau Ctrl L. Kita klik, kita pilih capaian dan juga vaksin 2. Lalu kita klik OK. Data contoh tadi sudah hilang. Oke, lalu kita close saja. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana caranya untuk menambahkan label dan juga melakukan klasifikasi pada setiap provinsi ya. Caranya kita pilih saja pada layar sini pada provinsi. Oke, supaya mudah, di sini saya rename terlebih dahulu.
provinsi di Indonesia. Oke. Kita klik layar provinsi di Indonesia. Ya. Kita klik kanan. Kita masuk ke properties. Nah, di sebelah kiri, di sini terdapat berbagai opsi ya. Namun di sini kita pilih saja label. Label, selanjutnya kita klik di sini, kita pilih single label. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada value, nah di sini terdapat beberapa pilihan ya, ada nama provinsi, ada vaksin 3, dan juga data lain yang sudah saya masukkan ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja, kira-kira mana yang akan dimasukkan. Di sini saya menggunakan nama provinsi untuk label ya. Jadi kita klik saja provinsi, lalu kita bisa mengatur ya tulisan pada label ya. Di sini ada font, ada style, ada size, ada warnaan. Untuk font, di sini saya akan menggunakan font. Di sini bisa disesuaikan dengan teman-teman ya, mau font seperti apa. Untuk stylenya saya pilih reguler saja, size-nya tetap 10, pewarnaan hitam. Lalu pada buffer sini saya aktifkan ya. Oke, selanjutnya kita klik apply. Lalu bisa kita oke saja. Kita tunggu loadingnya. Jika berhasil, maka nama-nama provinsi akan muncul pada setiap bagian peta ini. Nah, sudah muncul ya. Teman, sini ada Aceh, Kepulauan Riau, dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya, kita akan mengklasifikasikan capaian vaksinasi COVID di setiap wilayah provinsi di Indonesia. Caranya tetap sama, klik pada layer provinsi di Indonesia, klik kanan, kita masuk ke properties. Nah, di sini kita masuk ke simbologi. Simbologi, secara otomatis ini kita pilih graduate. Nah, oke. Jika sudah, kita akan mengklasifikasikan berapa klasifikasi. Nah, sini kita bisa arahkan kursor ke classes ya. Sini kita bisa sesuaikan ada berapa klasifikasi yang kita butuhkan. Sini saya menggunakan 5 klasifikasi. Ya, sudah. Oh ya, mohon maaf, terdapat satu yang terlewatkan pada value. Value kita bisa pilih salah satu di antara pilihan ini. Ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Pada kali ini saya akan memilih capaian. Ini ada 5 klasifikasi. Baik. Jika sudah tercentang semua, kita rubah pewarnaannya supaya lebih menarik. Di sini saya akan memilih warna blues ya.
Coba kita terapkan saja. Kita apply. Jika sudah, kita oke. Baik, kita tunggu proses loading. Jika berhasil, maka warna akan berubah sesuai klasifikasinya. Sudah terlihat, di ada biru terang, sedikit gelap, hingga biru yang gelap. Nah, oke, sudah selesai klasifikasian yang kita buat. Lalu bagaimana kita memunculkan legenda untuk menunjukkan rentang persentase pada warna-warna yang sudah kita bentuk ini. Ya, caranya kita masuk ke project, kita masuk ke layout manager, kita create, kita beri nama, misalnya capaian peta capaian vaksinasi COVID-19 dosis 3. Lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat akan muncul tampilan baru, ya. Tampilan seperti ini, ya. Nantinya kita bisa menambahkan legenda, arah mata angin, judul, dan juga peta yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa mengedit, ya, halaman ini sesuai kebutuhan kita dengan cara klik kanan, lalu Page Properties. Di sini kita bisa memilih berbagai ukuran, ya, ukuran halaman, dan juga ada orientasinya. Jika kita membutuhkan portrait, maka tampilannya akan seperti ini. Namun di sini saya akan menggunakan landscape. Ya, baik. Jika sudah, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu akan membuat garis tepi, ya, pada halaman ini supaya lebih rapi dan lebih indah tampilannya. Dengan cara kita pilih saja add shape, ya, atau bisa juga kita dapatkan pada pilihan add item. Di sini kita bisa pilih add shape, kita pilih add rectangle. Kita bisa tarik saja. Oh, kita coba lagi. Shape. Oke. Sudah, kita lepas. Nah, sudah terbentuk garis tepi pada halaman ini. Selanjutnya bisa kita tebalkan, ya, garis ini karena ini kurang tebal menurut saya. Kita klik saja, lalu klik kanan, kita pilih item properties, kita pilih style di sini, kita klik saja, kita pilih simple fill, lalu kita sudah solid, oke, warnanya hitam, lalu pada ketebalannya saya buat 1,1. Oke, sudah terbentuk, ya, ketebalan yang saya butuhkan. Langkah kedua yaitu kita masukkan peta
dan juga klasifikasi warna yang sudah kita buat ya, dengan cara kita bisa ke sini ya, kita klik add map, atau bisa juga kita dengan cara yang tadi add item, kita klik add map, langsung kita gambar saja di sini kira-kira. Oke, kita tunggu loading. Jika berhasil, maka peta yang sudah kita buat akan muncul. Nah, sudah muncul peta yang kita buat. Namun di sini tampilannya masih kurang enak untuk dilihat ya. Di sini kita bisa sesuaikan ukurannya ya, supaya pas di garis tepinya. Dengan cara klik kanan item properties, maka akan muncul tampilan seperti di kanan. Oke, kita pilih pada scale. Di sini saya buat 20. Kita enter, kita tunggu loadingnya. Jika berjalan, maka tampilan peta akan sedikit lebih besar dan menyesuaikan dengan garis tepi. Seperti ini. Oke. Oke, sudah bisa terlihat. Tampilan peta sudah sedikit agak lebar. Ini lebar lagi, teman-teman bisa menyesuaikannya. Kita coba lagi, mungkin besar lagi supaya tampilannya lebih bagus. Ini kita buat 18. Enter. Kita tunggu sebentar. Apakah tampilannya lebih bagus dari sebelumnya? Oke, masih loading. Nah, oke. Tampilannya lebih besar ya dari sebelumnya. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuat legenda. Kita bisa membuat legenda dengan cara klik pada bagian ini, add legend, atau bisa juga dengan cara yang tadi add item, kita pilih, kita gambar saja di sini untuk legendanya. Oke. Oke, supaya lebih rapi, kita berikan garis pembatas dengan cara add add node item, kita pilih polyline ya. Kita tambahkan di sini. Supaya garis lurus, kita sambil tekan shift. Oke. Cukup. Garis sudah terbentuk. Mungkin kita agak ke bawah ya. Kita posisikan dengan rapi. Oke. Legenda kita agak ke bawah.
Oke, untuk tulisan pada legenda, jika kurang sesuai, kita bisa edit ya. Kita tinggal klik saja. Pada bagian kanan terdapat tampilan main properties, dan juga ada legend item. Dan di bagian legend item, kita hilangkan centang ada auto update. Lalu kita klik dua pada provinsi di Indonesia. Lalu kita rubah ya, judulnya yaitu dengan capaian vaksinasi COVID-19 dosis 3 dalam persen. Oke, sudah kita kembali. Bisa juga kita pilih font di sini, namun tidak usah. Saya rasa cukup terlihat ya. Atau kotak pewarnaan ini kurang besar, mungkin juga bisa kita edit ya. Coba saja. Oke, detiknya 5 saja. Untuk lebarnya saya buat 10. Oke, simbol sudah. Selanjutnya kita juga bisa mengatur, coba saja. Tidak bisa dirubah. Oke, sudah cukup. Lalu kita tambahkan garis pembatas lagi antara add dot item, add polyline. Lalu kita tambahkan di sini. Kita tekan shift, tarik ke bawah. Oke. Oke. Oke, ini kurang sesuai. Kita hapus dulu. Kita ulangi. Oke. Supaya rapi. Kita posisikan. Oke, sebentar teman-teman. Kita posisikan saja. Oke, kita lanjut dengan memberikan arah mata angin. Bisa kita tekan tombol add node row atau dengan add item. Kita pilih yang ini.
Kita gambar saja di sini. Oke, terbentuk. Ya. Oke, kita bisa merubah simbol sini dengan klik kanan item properties, maka pada bagian kanan akan muncul simbol-simbol seperti ini. Kita cari saja. Oh, saya pilih yang ini. Kita bisa atur tampilannya. Saya buat middle. Oke, kita bisa mengatur besarnya. Oke, kita tinggal copy paste saja garis yang sudah ada. Kita letakkan di sini. Oke, pembatas. Oke, kita rapikan lebih rapi. Oke, selanjutnya kita juga bisa menambahkan judul. Kita bisa klik add label ini, atau juga bisa dengan cara yang tadi add item, add label. Kemudian kita bisa pilih add dynamic text. Kita pilih project itu. Kita bisa masukkannya di sini. Oke. Pada tampilan kanan secara otomatis akan keluar tampilan seperti ini. Jika tidak keluar, kita bisa klik kanan, lalu kita klik item properties. Misalkan kita berikan judul capaian vaksinasi COVID-19 dosis 3 di Indonesia. Fontnya kita bisa pilih ya. Sini saya akan pilih Korea. Untuk stylenya saya pilih bold ya, tebalkan saja. Untuk ukurannya kita besar. Oke, kita ubah dulu ya, posisinya menjadi di center dan juga middle. Kita klik font lagi, kita tambah lagi untuk besarnya, sesuaikan di sini. Oke, rapikan. Capaian vaksinasi COVID-19 dosis 3 di Indonesia. Jika sudah, bagaimana kita menambahkan logo? Ya, untuk logo kita bisa di sini add picture, atau kita bisa add item, kita pilih add.
gambar saja di sini. Nah, pada bagian ini kita pilih raster image. Oke, kita klik tombol titik 3. Kita pilih logo satu persatu yang akan kita masukkan. Kita klik open. Oke, bisa kita atur ukurannya. Oke, sudah push. Lalu kita tinggal copy paste saja. Lalu kita klik tombol titik 3 lagi, kita masukkan logo selanjutnya. Ada kurang besar. Oke, besar. Oke, sudah. Kita besarkan lagi. Oke, selanjutnya kita paste lagi. Kita masukkan lagi logo selanjutnya. Oke, kurang besar. Baik, kita paste lagi. Lalu kita masukkan logo selanjutnya, logo terakhir. Posisinya kita middle saja. Kita sesuaikan ukurannya supaya lebih rapi. Oke, tinggal kita atur saja posisinya. Lagi, center. Oke, selanjutnya kita beri sumber dari data yang saya gunakan dan juga sumber data file SAP yang saya gunakan saat ini. Sama, kita klik saja add item, Ethernet text, lalu kita pilih project author. Kita klik kanan, oh bentar, text, oke, jadi kita bisa rubah. Di sini saya akan sini view, lalu pada operation, ambil tulisan ini, kita kembali ke halaman ini, pastikan, saya ketikkan nama saya, NIM saya, ke mata kuliah yang saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman.
Lalu pada font saya akan pilih sama ya, biar size-nya saya akan ubah menjadi tetap 10 atau terlebih dahulu dengan ini. Oke, untuk posisinya bottom center atau right. Oke, ini harus terlihat. Oke, sudah terlihat. Lalu saya akan tambahkan sumber peta. Add item sama seperti tadi. Nah, label saja ya buat bagian ini. Oke, sumber peta dan sumber data. Sudah saya siapkan untuk sumber peta ya. Tinggal copy paste saja, masukkan ke sini. Lalu untuk sumber data juga sama, saya copy paste, masukkan. Untuk font sama yang saya gunakan, kemudian stylenya saya pilih italic. Untuk size-nya saya gunakan 10. Untuk posisinya bottom dan juga kiri. Tampilannya belum bagus. Ini mulai download. Oke, kita sesuaikan saja lebih indah. Ini sumber. Baik, sudah. Oke, sudah terbuat sumber peta, sumber data, dan juga nama pembuat. Sini nama saya sendiri, name, dan juga mata kuliah yang saya tempuh. Lalu data yang saya gunakan yaitu per tanggal 17 ya. 17 pukul sekian. Oke, kita label lagi di sini. Data per tanggal 17 November pukul 5.40 PM waktu Indonesia Barat. Infonya sama, saya gunakan review, stylenya reguler. Untuk posisinya
bottom ya, juga center. Saya letakkan di bawah judul. Coba saya akan mengatur posisinya. Oke. Ke kanan. Baik, ini bisa saya perpanjang. Itu saja. Oke. Posisinya. Baik, sudah selesai. Kita perbesar. Sudah sesuai tampilannya. Oke. Legenda sudah, alamat tangan sudah, dan sudah. Atur yang ini. Oke. Nah, sudah kita buat. Oke, oh ini ternyata kurang. Oke, kita lagi. Nah, baik. Sudah selesai. Peta tematik capaian vaksinasi COVID-19 dosis yang ketiga di wilayah Indonesia. Berdasarkan target yang sudah ditentukan pada setiap wilayah provinsi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ekspor ya pada tampilan yang sudah kita buat ya, dengan cara kita pilih option layout. Jadi ada export as image, kita bisa ekspor ke format SVG, dan juga bisa ekspor ke format PDF. Di sini saya akan coba ekspor ke format image ya. Tapi saja kita simpan. Teman-teman bisa pilih penyimpanan ya, sesuaikan dengan teman-teman. Sudah kita save. Oke, sudah kita
save saja. Baik, kita tunggu proses loading ini. Kita tunggu pemberitahuan berhasil. Tunggu berapa saat. Oke, sudah muncul pemberitahuan terkait ekspor yang sudah berhasil. Sini bisa kita lihat ya, pada bagian atas. Lalu kita cek apakah benar sudah disimpan. Maksudnya benar. Oke, sini. Oke, apa saja. Baik, sudah tertutup ya, teman-teman. Peta tematik yang sudah kita buat. Oke, semoga ada kesalahan. Oke, sudah. Baik, sekian ya, yang dapat saya sajikan tutorial pembuatan peta tematik capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di wilayah provinsi di Indonesia. Mohon maaf jika dengan paparan dapat kesalahan dan juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.